Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Holis Hermansyah akan mempresentasikan tugas manajemen sistem informasi, yang mana tugas ini merupakan tugas mid semester. Adapun judul tugas yang akan saya bawakan yaitu strategi penerapan sistem informasi untuk peningkatan kolaborasi antar instansi pemerintah Kabupaten Konawe. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan inti terkait peran strategi sistem informasi dan kolaborasi, sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Secara umum, pengertian sistem informasi adalah suatu yang menyediakan informasi untuk manajemen, pengambilan keputusan atau kebijakan, dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi dirancang untuk membantu organisasi atau entitas lainnya dalam mengelola berbagai jenis informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, analisis bisnis, dan dukungan aktivitas lainnya. Tujuan utama sistem informasi adalah untuk mengumpulkan data yang relevan, memprosesnya menjadi informasi yang berguna, dan menyajikan kepada pengguna yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kemudian sistem informasi dapat digunakan juga dalam berbagai bidang dan tingkat organisasi, mulai dari tingkat operasional hingga tingkat strategis. Beberapa contoh aplikasi sistem informasi meliputi sistem manajemen basis data, sistem manajemen penjualan, sistem manajemen persediaan, kemudian sistem manajemen keuangan, sistem manajemen sumber daya manusia, dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi juga berperan dalam mendukung komunikasi dan kolaborasi antar individu, departemen, dan entitas yang berbeda. Dalam era digital, sistem informasi yang seringkali melibatkan pengguna teknologi informasi seperti komputer, perangkat mobile, jaringan komputer, internet, dan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Ada beberapa pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama, tentang efisiensi operasional. Di mana sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi dengan mengotomatiskan proses bisnis, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan penggunaan sistem informasi yang tepat, organisasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem informasi efektif membantu manajemen dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang relevan. Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi yang berkualitas, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Sistem informasi yang baik juga dapat memberikan informasi real-time yang diperlukan untuk mengatasi masalah atau peluang bisnis yang muncul. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan strategi. Sistem informasi dapat mendukung pengembangan strategi organisasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis lingkungan bisnis, melacak tren pasar, memahami perilaku pelanggan, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Dengan data dan informasi yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi peluang baru, mengantisipasi perubahan, dan merespons persaingan dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, yaitu koordinasi dan kolaborasi. Nah, sistem informasi ini juga memungkinkan untuk koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai departemen dan anggota tim dalam organisasi. Komunikasi yang efektif dan berbagi informasi secara real-time melalui sistem informasi membantu memfasilitasi kerja tim, meningkatkan efektivitas kolaborasi, dan mempercepat alur kerja organisasi.
Baik, selanjutnya itu apa itu kolaborasi? Kolaborasi merupakan suatu proses tindakan kerjasama antara satu instansi pemerintah dengan pemerintah lainnya guna memecahkan masalah secara bersama-sama. Dan dalam kolaborasi antar instansi pemerintah adalah suatu bentuk kerjasama antar berbagai departemen, kementerian, atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, memaksimalkan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Berikut ada beberapa contoh kolaborasi antar instansi pemerintah yang sering terjadi. Misalnya yang pertama itu penanganan bencana. Ketika terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya, instansi pemerintah seperti BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan TNI Polri bekerjasama untuk merespon dan mengatasi situasi tersebut. Contoh dua, misalkan pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan berbagai aspek seperti transportasi, energi, dan lingkungan seringkali melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lembaga terkait lainnya. Mereka bekerja sama dalam perencanaan pembiayaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Nah, itulah beberapa contoh kolaborasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu indikator kerja utama Dinas Kominfo yang merupakan tempat saya bekerja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa indikator kinerja utama Dinas Kominfo yaitu terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam e-government SBB yang terintegrasi. Nah, dari IKU ini nanti saya akan menjabarkan bagaimana peran strategi penerapan sistem informasi guna mendukung kolaborasi antar instansi pemerintah. Baik, dari indikator kerja utama Dinas Kominfo tersebut, kita dapat melihat bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik juga atau dikenal sebagai e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TTK dalam operasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Nah, pendekatan ini memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan publik, mengelola informasi pemerintah, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga negara. Untuk beberapa contoh implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, yang pertama yaitu layanan elektronik seperti pengajuan pajak, pendaftaran perusahaan, pembayaran tagihan, pendaftaran pemilih, penerbitan paspor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu bisa seperti portal pemerintah. Itu pemerintah menyediakan portal web resmi yang berfungsi sebagai pintu gerbang tunggal untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah. Yang ketiga, komunikasi elektronik. Pemerintah menggunakan email, pesan teks, media sosial, dan platform komunikasi elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan warga negara. Nah, demikian beberapa contoh penerapan SPB dalam pemerintah. Nah, selanjutnya, bagaimana model sistem informasi yang kolaboratif di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe untuk mewujudkan kolaborasi antar instansi pemerintah. Nah, salah satu penerapan kolaboratif governance yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Konawe yaitu penerapan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional SP4N atau layanan aspirasi dan pengaduan oleh rakyat atau lapor. Aplikasi ini merupakan aplikasi aspirasi dan aduan masyarakat yang berada di bawah Kementerian Menpan RB. Selain itu juga berkolaborasi dengan seperti kantor staf presiden dan Ombudsman RI.
Nah, sistem ini bukan sebuah sistem nasional yang digunakan untuk mengelola dan memantau pengaduan yang diterima dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik di tingkat nasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap keluhan dan masalah yang dialami oleh masyarakat dalam menggunakan layanan publik. Berikut ada beberapa komponen dan fitur yang umumnya ada dalam sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Yang pertama itu pusat pengaduan. Terdapat pusat pengaduan yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola pengaduan yang masuk dari masyarakat. Pusat ini dapat berupa call center, platform daring, atau kombinasi dari keduanya. Kemudian pendaftaran pengaduan, masyarakat dapat mendaftarkan pengaduan mereka melalui berbagai saluran seperti bisa melalui SMS atau melalui situs web resminya. Nah, jadi pada intinya aplikasi ini merupakan eh, kanal bagi masyarakat untuk eh, melaporkan terkait pelayanan publik yang ada di daerah. Jadi sistem kerjanya yaitu masyarakat melakukan pelaporan melalui aplikasi, kemudian laporan tersebut akan masuk pada admin pusat, dalam hal ini Menpan RB, kemudian Menpan RB akan mendisposisi laporan tersebut kepada instansi terkait, misalkan eh, ke Kabupaten Konawe. Kemudian dari Kabupaten Konawe, dalam hal ini Dinas Kominfo sebagai admin instansi akan mendisposisikan laporan tersebut kepada instansi yang dilaporkan, misalkan tentang pelayanan catatan kependudukan akan didisposisikan ke Dinas Capil, dan apabila laporan tersebut berupa aduan terhadap misalkan kerusakan jalan akan didisposisikan ke Dinas PUPR. Nah, ini ada sistem kerja SPMPT laporan. Masyarakat mengirimkan laporan melalui situs lapor.go.id atau bisa melalui SMS 1708 dan aplikasi mobile. Kemudian laporan diverifikasi oleh administrator lapor untuk kejelasan dan kelengkapan. Kemudian diteruskan ke instansi terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan. Nah, disinilah bentuk kolaborasi penerapan sistem pelaporan ini, yaitu adanya kolaborasi antar instansi baik dari pusat dan daerah. Dan di daerah terjadi kolaborasi antar instansi dari Dinas Kominfo ke dinas-dinas terkait yang merupakan sasaran laporan masyarakat tersebut. Nah, ini ada kolaborasi pengelolaan SPMPT lapor. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sistem pengaduan SPMPT lapor ini berkolaborasi dengan beberapa lembaga di tingkat pusat, yakni Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI. Nah, bagaimana strategi yang didapatkan oleh pemerintah dari penerapan aplikasi ini, yaitu dalam aplikasi SPMPTN Lapor ini ada fitur di mana admin dapat merekap laporan-laporan dari periode waktu tertentu sampai periode waktu tertentu. Nah, dari laporan tersebut dapat menjadi acuan pemerintah untuk melakukan perbaikan ataupun menjadikan masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan ke depannya, terutama dinas-dinas terkait yang sering mendapatkan laporan paling banyak. Dari situ kita dapat melihat statistik instansi mana yang sering mendapatkan laporan dari masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.